بسم الله الذي لا يضر مع اسمه وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah Bapak semuanya majelis sufi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama monggo kita memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang cerah, udara yang segar, kemudian situasinya sangat menyenangkan karena tidak hujan, sehingga kita semuanya bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dengan tidak ada alangan suatu apapun, karena keberkahan Allah Subhanahu wa taala, karena dari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di sini bisa sama-sama sharing untuk menuntut ilmu. Karena yang namanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim, dan barang siapa yang menuntut ilmu, insya Allah nanti akan diberikan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian sholawat dan salam marilah kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir, Rasul yang harus kita ikuti, kita itibai dunia akhirat agar kita mendapatkan syafaat. Syafaat adalah pertolongan, di mana besok pada yaumul akhir tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita hanya boleh bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul nantinya akan memberikan kita keselamatan, yang akan memberikan kita kemudahan baik di dunia maupun di akhirat, sehingga kita menjadi orang yang selalu beruntung. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, jamaah majelis sufi yang Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita sekarang ini sudah memasuki tahun yang baru, tapi tahun Masehi. Kalau kita itu kan tahunnya, kalau orang Islam itu Hijriah. Jadi kita itu sebetulnya di Jawa ini ada 3 tahun baru, terutama daerah Yogyakarta. Yang pertama adalah tahun baru Masehi, tahun baru yang dianggap tahun baru nasional 1 Januari. Kemudian yang kedua tahun baru kita. Ini adalah tahun baru Hijriah, di mana tahun baru Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang ketiga ada tahun baru Syuro, 1 Syuro, di mana sejarahnya itu dimulai dari peristiwa Aji Saka. Jadi ketiga-tiganya ini tahun baru yang mempunyai kepercayaannya masing-masing. Nah, kita mau ikut yang mana? Yang pertama adalah tadi tahun baru 1 Masehi, tahun baru nasional 1 Januari, itu biasanya derek ajarannya penjajah. Karena peringatannya dengan cara hura-hura, dengan cara meniup trompet, dengan cara menggunakan kembang api, bakar mercon dan mubadirkan harta. Tapi adalah itu suatu kepuasan dari orang-orang yang kemarin melaksanakan, tetapi kemarin agak terkebiri karena tidak boleh adakan perkumpulan.
Jadi do ngampet ini. Tapi tetap ada yang ramai di daerah-daerah tertentu yang masih menyediakan kembang api mercon, tetap masih dadar-dadar dan termasuk mubadir. Nah, itu ajaran penjajah jahiliyah. Kemudian yang kedua adalah tahun baru 1 Hijriah. Tahun baru 1 Hijriah biasanya mengikuti ajarannya Gusti Allah, karena mesti ada pengajian. Nah, ini yang tahun baru kita. Kemudian yang ketiga adalah tahun baru 1 Syuro. Itu dari ajaran simbah-simbah. Yang pertama dari ajaran penjajah, yang kedua adalah Gusti Allah, yang ketiga adalah simbah-simbah. Kenapa kok pakai simbah-simbah? Karena ajaran 1 Syuro ini mengikuti biar nenek moyang kita. Ada yang melakukan topo broto tanpa suara, mubeng betek. Ono sing ngoyak-ngoyak Kiai tanpa busana, Kiai Slamet alias kebu. Itu Kiai tanpa busana, tapi mati kejar-kejar. Nah, itu tadi. Bahkan apa yang miris lagi adalah begitu nelayan, itu untuk rebutan, begitu kencing untuk raup. Masya Allah. Tempatnya di mana? Solo. Nah, yang kita selaku umat Islam itu mau dari ajaran yang mana? Pasti ajaran Gusti Allah. Ajarannya Gusti Allah. Tetapi kita pada kesempatan pagi hari ini saya tidak akan membahas 3 tahun baru itu, cuman kita harus introspeksi. Introspeksi apa? Mengevaluasi diri. Ternyata umur kita itu semakin lama semakin berkurang. Secara nominal semakin bertambah, tetapi secara jiwa dan raga kita semakin berkurang. Samsaya entek. Ternyata sudah dikupas dalam Quran. Allah jauh-jauh sudah memberikan lewat firman-Nya. Sebelum kita lahir, wahyu diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu ternyata Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan apa? Memberikan ibrah agar kita betul-betul memaknai Al-Quran ini dan agar kita selalu evaluasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 54. Nanti bisa selalu dibaca dan diingat-ingat agar kita itu suatu saat nanti pasti akan kembali pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wasyaibah yahluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Yang artinya Allah telah menciptakan kamu manusia dalam keadaan lemah, kemudian sudah lemah menjadi kuat kembali, dan menjadi kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Tidak bisa dipungkiri Pak Iman. Gitu, ambu arep disemir kaya apa nek wis tuwa tetap berubah. Walaupun masih ada hitam-hitamnya. Gitu. Iki mboten Pak. Putih kabeh. Oh malah niku pun komplit. Ora seniran. Jadi tidak usah disemir-semir, sudah wayahe gitu. Nah, kemudian dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita itu hidup ini yang pertama pada waktu kita masih kecil, masih bayi, itu kondisi kita lemah. Waktu kita dilahirkan oleh ibu kita, kita lemah. Arep jawab apa kira iso apa-apa. Oh masih bayi. Bahkan kalau yang orang melahirkan itu tanpa dikehendaki, dibuang, bayi ini ora iso meronta-ronta. Paling iso nangis tok. Apa bayi tahu-tahu
kalau bisa jangan ibu, jangan kau buang aku, walaupun hasil pemilu pernikahan hamil dahulu. Tapi apa? Kita nggak bisa apa-apa. Di mana pada saat itu kita menangis, orang tua kita dan orang-orang yang melihat kita tertawa. Loh, awalnya kita itu keluar, kita itu malah sing nangis. Ning bapak ibu kita tertawa gembira karena sudah lahir anaknya. Simbahe sampai guyu soalnya untuk cucu. Kemudian setelah perkembangan waktu kita bisa merangkak, kemudian rambatan dan semakin besar, sehingga kita menjadi orang yang kuat. Orang yang kuat itu remaja, kemudian dewasa. Setelah dewasa kita tua, kembali lagi menjadi orang yang lemah kembali. Maka dari itu perlu adanya apa? Perlu adanya manajemen umur dalam kita menjalankan kehidupan di dunia ini. Dan ini sudah juga dikupas oleh siapa? Oleh Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo sudah membuat suatu lagu yang harus kita kenang terus dan hubungannya dengan manajemen umur. Karena kita punya misi dan visi di sini. Misi kita apa? Misi kita adalah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kemudahan, kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat, dan jauhkan dari siksa api neraka. Ditambah lagi setelah visi kita harus punya misi. Misinya apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sama-sama terakhir endingnya adalah kita menjauhkan diri dari api neraka. Karena yang namanya api jelas panas. Kalau panas ya jangan didekati. Lah itu. Maka dari itu apa yang kita persiapkan? Ya kita persiapkan manajemen umur ini. Mumpung kita masih mempunyai waktu untuk hidup di dunia ini dan kita mempunyai waktu untuk mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Nah, lagunya apa? Nek teng Jawa niku. Nggih Sunan Kalijogo. Lir tandure wong sumilir. Pada waktu kita itu masih muda, itu enaknya main lir silir. Kepenak kipas-kipas. Maka kadang-kadang kita itu lupa bahwa kita besok itu akan tua. Maka pada waktu kita masih muda itu masih lir penak-penak tok. Lir tandure wong sumilir. Tak ijo royo-royo isih ranum, masih hijau, masih cantik, masih ganteng, masih bagus, masih glowing. Loh, isih kimpling, orang broncel gitu. Masya Allah, gimana Pak? Iya, rambutnya saya hitam, kemudian masih komplit, kinyis-kinyis loh. Itu. Tapi hal itu kadang-kadang bisa melupakan kita, karena setelah saiki juru-juru sih ditambahi kepenak meneh, tak sengguh penganten anyar loh. Mesti juru-juru sih nom-nomane isih api-api isih digdaya-digdayane, kemudian menikah kaya dene tak sengguh pengantin anyar surga dunia. Kira-kira nek mantenan niku enak napa? Enak Pak. Enak. Wong sing wis tau manten kepengin dadi manten. Lho. Niku karena manten itu apa? Tak sengguh pengantin anyar, ibaratnya kita itu dinina bubukan dengan kebahagiaan dunia. Kita bisa masih kuat, mempunyai harta, bisa golek gawe, bisa mencari duit. Loh. Tapi kita jangan lupa bahwasanya itu semua apabila masih di dunia adalah hal yang semu belaka. Jadi ning sementara nom ki yo tekan pira umure.
Nom itu anak usia emas itu 0 sampai 5 tahun usia emas. 5 sampai 10 tahun itu usia bagaimana anak itu kepengen tahu sesuatu yang dilihat. 10 tekan 20 wis dadi bocah. Mami kaya kebo gawean ra kecacah. Nek dikandani mesti bantah. Apa meneh bocah-bocah sing cekelane saiki HP. Angger dhewe sing di sini ning kamar dhewe karo guyu sakarepe dhewe. Jebulno karo bebebe. Wah, diganggu bapak ibune ra digawe. Kon metu sike kon tuku gula, kon tuku beras, kon tuku teh. Jawabe napa? Wah, gak. Wonten boten teng mriki? Kata gitu. Nah itu kemudian setelah 20-30 tahun itu adalah masa di mana orang dewasa. Dewasa itu adalah kita sudah mulai mengerti arti kehidupan ini karena sudah menikah. Jadi apa? Kalau orang sudah menikah itu berarti banyak masalah. Dan disitulah kadang-kadang kita itu melupakan bahwa kita itu setelah banyak masalah kita lupa bahwasanya kita harus apa? Cah angon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno persiapan untuk apa? Hijrah. Di umur 40 kita harus berdakwah, di umur 40 harus persiapan diri kita untuk mencari pahala yang banyak. Mula napa? Cah angon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno. Kenapa? Begitu beratnya sak lunyu-lunyune tetap dipenek karena apa? Kita harus mendapatkan blimbing yang geriginya ada 5. Napa Mas? Geriginya ada 5 nih Mas. Bingung nih, canom lah paham gitu. Geriginya ada 5, rukun apa itu ada 5? Rukun Islam kejar itu agar kita mendapat kesusahan dunia akhirat, visi misi kita tercapai. Nomor 1 syahadat, sholat, puasa, zakat, haji kalau mampu. Kalau tidak mampu ya nanti nabung dulu. Tapi sekarang ini dimudahkan kalau mau naik haji, maksudnya dimudahkan bayarnya tapi lama berangkatnya gitu loh. Kemarin itu saya sebetulnya saya diminta untuk perwakilan agen di sini di Jogja. Itu kalau yang berangkat 5 tahun itu 70 juta, tapi 5 tahun. Kalau yang 1 tahun berangkat 250 juta. Itu duit kabeh untuk godhong. Gitu. Nek ajeng mangkat 35 tahun niku 35 juta. Nah, milih pundi jenengan? Nek umroh niku sing paling murah wonten 19 juta ning mangkate setahun. Nek langsung mangkat 26 juta. Si 19 juta itu bisa dicicil. Karena apa? Biasanya do instansi pemerintah atau instansi swasta saya kepengen bareng-bareng karo nabung dulu. Biasanya itu ada program seperti itu. Nah, yang pertama syahadat itu bisa luntur apabila kita tidak bisa menjaga apa? Perbuatan kita dalam menjaga kesolehan kita. Memangnya syahadat ini begitu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita percaya kepada Allah bahwa Allah itu yang kita sembah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Rumah sana penonton itu terus orang iso luntur, bisa luntur. Lunturnya kenapa? Lunturnya ada 3 orang yang bodoh, kata Abu Darda. Itu ada 3 perbuatan yang dilakukan manusia. Pertama adalah yang pertama, orang itu yang paling rugi di
dunia, satu, merasa dirinya itu paling top. Jadi yang pertama, orang yang selalu membanggakan dirinya sendiri itu termasuk orang yang bodoh. Karena orang yang membanggakan diri sendiri termasuk orang yang sombong. Ini iso luntur. Lah awak dhewe percaya nek Gusti Allah tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, awak dhewe sombong dengan dirinya sendiri. Berarti kan ini tidak sesuai dengan syahadat yang kita baca. Pada syahadat itu tasdikun biqalbi, harus kita pakai dalam hati. Kemudian wa ikrarun bil lisan, harus kita ikrarkan dalam lisan. Wa amalun bil arkan, harus kita jalankan dalam perbuatan. Yang kedua adalah syahadat ini bisa batal apabila apa? Apabila kata Abu Darda itu orang yang selalu bicara ngomong tetapi tidak ada manfaatnya. Kata mboten yang tadi. Pendak ketemu enenge meng ngerenangi, pendak ketemu enenge meng rasani. Lain yang kedua, tidak ada manfaatnya. Walladzina hum 'anil lagwi muridun, orang yang melakukan perbuatan sia-sia. Jadi orang yang melakukan perbuatan sia-sia adalah orang yang seneng ngomong, kakek ngomong yang tidak ada manfaatnya. Wau dalu nek kepengen ngerti kula ngenten pengajian wau dalu sampai jam 11 kula ngancani do dereng ngantuk niku wong sing Masya Allah sesuk mlebu surga soalnya apa? Ora tau ngomong sia-sia. Lha duwe majelis sunyi. Majelis sunyi niku wingi wau dalu meh wong 30 bisu kabeh. Jadi kalau di majelis wong bisu kabeh Pak. Itu datang sendiri. Saya punya majelis di daerah Prambanan. Yang Sleman, yang Bantul, yang putih-putih do teko Pak. Bisu semua Pak komunitasnya. Jadi wau dalu kula niku napa? Le ceramah ya kalau tak praktekke. Saya ceramah 5 kesolehan yang ada dalam Quran surat Al-Imran 113 sampai 14. Wah, sijine penerjemah kula wonten niku. Nek kula nggih suwe-suwe pun do paham. Dadi nek umpamane nerjemahke nek ngoten niku nek wong lanang ngeten iki, nek wong wedok ngeten. Dadi nek wong lanang ku brengosken, nek wong wedok nganti-nganti. Oh, nah. Lah kula lek anu lek praktekke kok ndonga niku pada waktu mau meninggal dunia kula nggih detak ngeten iki. Kemudian dibangunkan dari kubur, wong do ngeten iki. Ternyata do paham ya. Masya Allah. Dari nanti tempat lebih sepindah ini kita Pak. Itu saya adakan pengajian paling tidak sebulan 2 kali Pak. Dan Masya Allah, kalau ketemu itu Pak, orang-orang bisu semua itu Pak. Wah, kuahnya kuat Pak. Anggure ketemu ngoten niku ngeten-ngeten kabeh. Jadi olahraga kabeh ngoten. Wonten niku nggih. Suwe-suwe kula nggih iso ya. Nggih. Lah kenapa? Itu datang kemudian pun gak ada putra. Terus napa? Belum ada pekerjaan padahal wonten sing pinten jahit. Saya tutup dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu tahu itu larangan tetapi selalu dilanggar. Itu yang juga bisa membatalkan syahadat. Karena tahu bahwasanya kita beriman dan bertakwa adalah satu, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kembali ke umur tadi. Setelah umur 40-50, seket kudune seket itu senengane kedunan, ning malah ora kedunan, malah senengane napa? Wah, topingan. Jumatan sing tipis keren, umur 50 malah gawane ning kafe. Wah, umbi-umbinan gitu teng daerah niku wonten niku. Wis tak wis umurnya 50 ning malah tidak segera mendekatkan daripada Allah. 50 itu senengane kedunan, nek sewidak senengane wis arep tindak.
Ini perbuatannya malah kadang-kadang tidak sesuai dengan syar'inya agama. Loh, ini berbahaya. Padahal kita harus kaji, ya. Dan kita lupa bahwasanya setelah tadi lunyu-lunyu penekno, terus apa? Terusnya kanggo bakso dodo dira. Dodo dira kuminter gedahing pinggir. Maknane dodo dira adalah tubuh kita itu, jiwa kita itu pada waktu di dunia kita banyak melakukan suatu kesalahan, mula dondomono tutupen, ora tutupen botol kuwi. Tutupen kabeh dengan apa? Dengan perbuatan yang baik alias tobat. Tobat itu memperbaiki yang sudah terlanjur. Maka apa? Kita itu banyak kesalahan, maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah kita membaca Quran, perbanyaklah kita itu sholat sunat. Juga kita tidak boleh meninggalkan sholat wajib, dan tidak boleh kita menunda-nunda sholat wajib. Nah, terus kemudian setelah bedai pinggir kanggo sebo mengko sore persiapan. Sore ini berarti wis mulai kita srengenge angslup. Ibaratnya apa? Kita itu besok akan angslup ke srengenge. Jadi kita akan meninggal dunia. Maka harus ada persiapan. Umur itu perbanyaklah pahala untuk persiapan besok kalau sudah dipluk kaya pari wis tuwa siap dipanen, sing manen malaikat. Malaikat itu nek molong mesti nekat. Nah, kemudian sorak iya, maknanya nek dikei nasihat iku ya dirungokke, iya injih. Siap-siap kita itu mendapatkan nasihat yang terbaik, maka dijalankan. Lah itu, maka kita ada perlu manajemen umur itu agar kita besok tidak menyesal di kemudian hari. Nah, nek tenggen cinta sing apal nek tenggen apa jenenge niku urutan tembang niku pun wis pasar ya. Siji wong niku Mas Kumambang. Kemambang nek wetenge ibu kita. Nggih proses bayi lahir nek wis lahir jenenge mijil. Mijil lanang napa wedok. Nek mijil gedhe jenenge sinom. Mula bocah-bocah nika nek manten ana jenenge sinoman. Sinoman iki sing lakone ora wong tuwa-tuwa. Malah sing dikon wong tuwa-tuwa wong nom-nom niku. Dadi sinom niku wong nom. Nggih to? Nek wis bar sinom, nek wis nom terus napa? Lali. Bar sinom kinanti. Dadi wong nom niku dikanti-kanti. Napa? Dikei nasihat. Nah, mas-mas kan kadang-kadang si emosi, si anu tadi dikei nasihat lho le, sesuk kowe bakal nek gedhe iki ya iso dibojo. Mula kowe sesuk kudu siap-siap apa? Siji, ya gelem nyambut gawe sing tenanan, kemudian loro ibadahe sing tenanan. Lah semuanya dadi dikanti. Mula biasane ana jenenge nek bocah nika dililing. Apa ya jenenge dililing? Digadang-gadang ya, ditimang-timang. Nah, ditimang-timang. Loh, nek timang-timang nggih sing bener nanti kadang-kadang do salah kabel lho timang-timang niku. Terus cilik niku jajari salah niku. Nggih. Kok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Wow, itu lagu menyesalkan. Nggih. Kok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Nek bayi niku siang malam minumin apa? Susu. Nek siang minum susu, siang makan nasi, malam minum susu niku bayi napa mantan bayi? Bapake. Nah, niku lagu menyesalkan. Saya kemarin ngisi parenting, Pak. Sebelum corona. Itu guru-guru TK aku ajari, kok diganti semuanya gitu, onten meleh pas dibojo dikei lagu menghina orang tua. Nggih, burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya di jendela. tinggal dua. Orang
bina mertua sih bae dhewe to niku. Wonten le. Wah, malah lagu dan super sarung niku. Gitu. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu, uhu, uhu. Nah, sing uhu iki burung hantu apa menungso? Anak payah bengi kok paham gak cilik. Ya sudah kami. Oke, kalau aku mau kat sini. Oke, kalau ke sini boleh ya. Nah, maka dari itu ibu bapak semuanya kita harus apa? Memanajemen umur sewaktu kita itu masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kehidupan. Jangan sampai lupa karena kita itu besok akan ditanya oleh Allah, umurmu berapa? Ilmumu mbok apane? Hartamu untuk apa? Dapatnya dari mana? Masa mudamu untuk apa? Kehidupanmu dunia itu nggo ngopo? Nah, semua akan ditanya seperti itu, kita harus persiapan. Persiapannya apa? Sekarang, karena sekarang ini kita masih hidup di dunia. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini yang sedikit bisa menjadikan pencerahan. Apabila ada kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kekurangannya itu datangnya dari saya pribadi, karena al-insanu makhlukun khata', manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kupat jare tuwa lepat nyuwun pangapura, kupat dudu santen lepat nyuwun pangapunten. Buah apel buah kedondong, apabila kealpaan maafin dong. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah itu tadi tentang manajemen waktu. Yang mungkin ini saya nggak kebayang kalau misalnya kita hidup di zaman Nabi Nuh gitu ya. Ya. Dengan apa masa hidup 900 tahun itu seperti apa gitu manajemen waktunya. Ya baik, kali ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada dari jamaah sekalian yang ingin menanyakan atau menanggapi, monggo dipersilakan. Ya. Hadir dulu, yang makan Hadir tanya dulu. ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Azhar Martati. Nama panggilannya saya Azhar. Saya mau bertanya, kenapa ada banyak lagu yang menyesatkan padahal itu tidak baik? Jadi banyak orang terpengaruhi oleh lagu. Bisa saja lagu itu menjadi kesukaan dia. Jika ia terus menggunakan maka bisa terpengaruhi. Terus yang ditanyakan apa? Mengapa Caranya? banyak lagu menyesatkan? Oh iya. Tapi kok malah Kenapa ada banyak lagu yang menyesatkan yang tadi jelas? Terus kan itu bisa saja menjadi lagu kesukaan orang. Kalau orang yang suka mendengarkan kan berarti terus mendengarkan bisa saja jadi terpengaruhi. Jadinya mengapa ada lagu yang menyesatkan gitu ya? seperti Cucak Romo? Ya. Lagu Cucak Romo gitu loh. Karena ini, jadi tingkat keimanan seorang itu kan berbeda-beda. Kadang itu sebenarnya dianggapnya tidak menyesatkan, tapi dianggap seni. Karena dulu itu pernah dilarang yang namanya syair. Karena syair itu di zaman Rasulullah itu kalau orang yang selalu mengatakan syair itu kadang bisa lebih terenyuh, lebih bisa membawa hatinya, kemudian bisa meneteskan air mata daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah ada yang melarang orang itu bersyair. Ya, gitu. Nah, syair itu adalah lagu. Maka kita selaku orang Islam harus bisa memilah dan memilih lagu mana yang harus kita dengarkan, lagu mana yang harus kita tinggalkan. Nah, bagaimana sekarang ini? Nah, kondisi sekarang ini sebetulnya apa? Ada lagu-lagu yang semestinya itu lagu ada unsur nasihat. Kalau itu tidak ada unsur nasihat, ganti tidak apa-apa. Sholawatan. Sekarang sholawat aja banyak warna
nggak bisa nyanyi jadinya nggak bisa sholawatan. Sholawat itu lagunya sangat luar biasa. Kemudian lagu religi itu sekarang juga banyak sekali. Tapi kenapa tidak suka? Karena tidak ngetren. Apa meneh saiki lagu yang paling ngetren adalah bukan lagu dari bangsa kita sendiri, ning lagu dari Korea. K-pop, hip hop gitu. Jadi itu lagu kita ada yang ngetren, tapi lagunya sekarang adalah dangdut Jawa, ambiar. Nah sahabat ambiar. Padahal kita itu jangan sampai punya sahabat ambiar. Mosok sahabat kok malah ambiar. Kita perlu Islamiyah, punya sahabat yang beriman dan bertakwa pada Allah. Maka caranya bagaimana? Caranya adalah satu, tidak usah didengarkan lagu itu. Karena apa? Setan itu pinter. Setan itu mencari celah di mana orang itu bisa dimasuki, kemudian bisa tergelincir dalam kesalahan dan dia lupa untuk melaksanakan kebenaran. Contohnya seperti ini. Kita itu menghafal Quran sama menghafal lagu Inggris. Gampang mana? Wow, bagus berarti. Kita menghafal lagunya Didi Kempot. Kalau menghafal sholawat punyanya siapa? Boleh sholawat siapa? Penyanyi yang sholawatan sekarang siapa yang paling bagus suaranya? Ya Habib itu. Gampang mana? Ngapalke lagu Didi Kempot apa itu? Selawat. Oh, apalnya sholawat. Ini di setting misalnya. Apa lagunya sih? Manu nah itu jejak rawa dawa untuk dia apal banget sampai sekarang malah sudah sampai terekam dalam memori sepanjang masa. Nek lagu-lagu sholawat, padahal sholawat gampang gitu. Tapi ada tambahan-tambahan itu yang apa? Yang benar ada unsur nasihatnya. Saya juga ada hafal biasanya nusewu. Kalau warga-warga teman kita yang nanti itu ada sholawat badar, sholawat nariyah, atau lagi banyak sekali ini. Bukunya ada. Kalau saya mensikapinya, ya karena saya tuh nggak seneng lagu-lagu yang seperti itu, saya nggak begitu paham. Maka saya biasanya cuma dengarkan lagu sholawat, kemudian saya dengar lagu-lagu religi itu ada kadang-kadang. Kalau instrumen itu saya sering pakai yang lagu-lagu religi, tak pakai untuk ESQ, tak pakai untuk balai ESQ itu. Karena apa? Orang itu kalau dengan menerangkan ada lagu yang bisa menggerakkan motorik otak kita, hati kita menjadi nyaman, biasanya ngaji ini bisa masuk. Itu gini. Pokoknya mumpung masih kecil, sekarang ini difilter semuanya. Iki sampai tak rungokke, iki elek tak buang. Gitu nggih. Tapi apa? Terus jangan sampai kita di dalam pelajaran di sekolah itu ya, karena ada lagu perjuangan, lagu apa saja. Nah, terus nanti bicara dengan orang seni menjadi bantah-bantahan debat, usir wis rasa dibahas mawon itu, yang penting kita tidak nyanyi lagu yang menyesatkan tadi. Kalau orang tidak menyesatkan, itu namanya seni. Tapi kita bagi orang Islam kadang-kadang lagunya itu membuat orang itu jauh dari agama, nilai-nilainya. Begitu sih. Sudah berapa? Oh, sudah 10. Oke. Siapa tanya lagi? Ada yang tanya? Saya Putri milik apa? Kalau menurut tadi Sunan Kalijaga itu prosentasenya itu udah, kalau dalam persen itu seperti apa gitu? Misalnya dalam manajemen waktu tadi itu berapa persen kita misalnya dalam satu hari itu kalau yang
namanya kita melaksanakan perbuatan baik semestinya selama kita masih hidup di dunia. Jadi orang itu kan mempunyai akal, maka kita harus betul-betul bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Yang baik kita kerjakan semua, yang jelek kita tinggalkan. Jadi selama kita masih hidup, itu harus terpadu. Maka akliyah, qalbiyah dan jasadiyah itu harus semuanya terkonsep menjadi satu. Utaknya lantik, hatinya tertib, tangannya ya urip. Nah, kalau Jawa seperti itu. Rogo, rasa, dan rasio itu bisa menjadi satu. Otaknya untuk berpikir, maksudnya berpikir positif ya, hatinya selalu berpikir. Kemudian ototnya iso ngedangir, iso nggo kacang nek panen iso mrikil, nek ana musuh ade iso blintir kan gitu. Jadi ketiga-tiganya itu semuanya dalam suatu kebaikan. Otaknya kreatif, hatinya sensitif, ototnya produktif. Nah, kan harus elek. Nah, seandainya elek, bagaimana caranya? Istighfar. Karena apa? Solusinya memperbaiki yang terlanjur adalah bertobat. Nah, tobat ini harus kondisi kita masih sehat walafiat. Jangan sampai kita loro, terus ra iso apa-apa. Saya kemarin itu meruqyah umurnya hampir 90 tahun. Omongannya masih kuat. Ini saya talakin itu la ilaha illallah. Orang so bodoh aku karena dari waktu saya sampai tua tidak pernah sholat, tidak pernah itu. Jadi uang Islam itu mergo kulino. Nah kita kulino apa insya Allah juga baik itu. Gitu.